warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya akan menceritakan kesan saya setelah membaca naskah drama karya Wisran Hadi yang berjudul Imam Bonjol. Drama ini mengisahkan sebuah negeri bonjol yang terletak di lereng Bukit Tajadi yang memanjang memagari lembah Alahan Panjang. Awal cerita drama ini dibuka dengan lintasan pertama yang menggambarkan negeri bonjol adalah negeri yang tenang dan damai, tanpa adanya peperangan. Naskah drama ini terdiri dari 13 lintasan. Pada lintasan ketiga, ada 2 orang padri dari luar bonjol datang meminta perlindungan. Kedatangan itu memulai sengketa dengan negeri bonjol. Perbedaan pendapat dan pandangan yang membuat Tuanku Imam Bonjol berlawanan dengan anggota Barampek Selo Bonjol. Barampek Selo Bonjol berlawanan dengan padri dari luar bonjol yang mencari perlindungan, yaitu Tuanku Bandaro dan Malik Basa, dan kaum wanita dengan kaum lelaki. Kehadiran Tuanku Bandaro dan Malik Basa yang menyampaikan jihad padri membersihkan agama dan memaksa pemimpin-pemimpin bonjol untuk memilih ikut dalam gerakan itu atau menjaga negeri bonjol yang selama ini telah mereka pertahankan. Proses semakin sulit ketika Belanda terlibat dalam peperangan dan memaksa bonjol akhirnya untuk memilih padri. Di tengah kehancuran akibat perang, suara-suara perempuanlah yang akhirnya muncul. Suara perempuan menjadi wakil dari rakyat yang tidak menginginkan peperangan dan menginginkan perdamaian. Cerita ditutup dengan suara gadis atau wanita yang menginginkan perdamaian. Tokoh Imam Bonjol pun memutuskan tidak akan ada lagi perang. Semua tokoh yang muncul dalam drama ini memiliki peran dalam mendukung jalannya cerita, seperti tokoh 1 sebagai Imam Bonjol yang menjadi tokoh pembawa cerita. Watak tokoh 1 sebagai Imam Bonjol dalam naskah drama karya Wisran Hadi ini adalah tokoh yang peragu, penuh pertimbangan, dan memutuskan suatu tindakan. Disambut dengan tokoh 2 sampai dengan tokoh 7 sebagai tokoh-tokoh negeri bonjol yang ingin mempertahankan negerinya agar tidak terpecah. 2 lelaki dari luar bonjol, yaitu Tuanku Mandaro dan Malik Basa, yang meminta perlindungan memulai sengketa dalam negeri bonjol. Jika saja 2 lelaki itu tidak datang, tidak akan terjadi perselisihan. Tokoh pedagang merupakan tokoh yang berkeluh kesah akibat peperangan yang menghabiskan ternak mereka, dan mereka mengalami kerugian. Tokoh lelaki dalam drama ini menimbulkan perdebatan dalam cerita tentang peperangan dan pertahanan. Tokoh wanita dan gadis dalam drama ini menginginkan agar terjadinya perdamaian dan menghentikan peperangan. Selanjutnya ada tokoh utusan yang berasal dari Arab dan menjual minyak wangi ke negeri bonjol, dan tokoh istri dari Tuanku Imam Bonjol yang membeli minyak wangi tersebut. Selanjutnya terdapat tokoh orang-orang yang membuat gaduh. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan perdebatan yang terjadi di negeri bonjol. Selanjutnya ada tokoh pemuda pada lintasan ke-8 yang membacakan surat dari Imam Bonjol. Pada lintasan ke-9 ada tokoh petugas yang meminta orang-orang melihat Tuanku Imam Bonjol memasuki gerbang. Pada drama ini, melalui tokoh gadis dan wanita, perang dapat terhentikan seperti dalam dialog berikut. Gadis: hentikan, hentikan, bonjol telah sesak nafas oleh darah. Wanita-wanita datang. Mereka mengambil pedang yang terletak di tanah dan menggerakkannya pada tiang bendera. Semua: jangan lakukan, gadis. Sekarang giliran kami, tuan-tuan, perdamaian. Orang-orang berdiri dengan piring kosong di tangan.
Wajah mereka lesu dalam kecemasan yang tiada tertahankan. Udara panas mereka halau dengan mengipas-ngipaskan piring. Tapi mereka tetap merasa panas. Seorang lelaki yang menjadi kepala gudang berdiri di ujung yang lain, memanggil satu persatu nama mereka yang menunggu. Dan bagi yang dipanggil segera berlari ke gudang kanan yang terletak jauh dari tempat itu. Sementara menunggu, beberapa orang mengisi waktunya dengan berbicara sesamanya. Wanita 1. Perang ini lama sekali, bosan dan menakutkan. Wanita 2. Ya, makanan berkurang, anak-anak menangis sepanjang malam. Ya. Wanita 3. Semua lelaki bertambah nafsunya, tapi untuk perang. Wanita 1. Ya, semua lelaki membawa tidur senjatanya. Kita seakan dicerai tanpa sebab. Ya, lelaki 2. Antri begini memalukan, pameran kemiskinan. Lelaki 3. Tapi bagaimana lagi? Penduduk Bonjol bukan berkurang karena perang, malah bertambah karena penggabungan. Sedangkan persediaan makanan sudah begitu tipis. Lelaki 2. Memang keadaan sudah berubah. Berdasarkan dialog tersebut, dapat kita lihat bahwa peperangan sudah berdampak buruk pada masyarakat. Ketersediaan makanan sudah berkurang dan penderitaan bagi anak-anak. Masyarakat sudah mulai resah akibat perang yang terjadi begitu lama, dan mereka menginginkan perdamaian. Orang-orang berdiri dengan piring kosong di tangan. Wajah mereka lesu dalam kecemasan yang tiada tertahankan. Udara panas mereka halau dengan mengipas-ngipaskan piring. Tapi mereka tetap merasa panas. Seorang lelaki yang menjadi kepala gudang berdiri di ujung yang lain, memanggil satu persatu nama mereka yang menunggu. Jika naskah drama ini dipentaskan, akan ada berbagai suasana yang muncul di pentas. Suasana menegangkan, menyedihkan, dan mengharukan. Suasana di pentas akan didukung oleh pencahayaan seperti saat terjadi perang. Pencahayaan dibuat kemerahan dan juga didukung oleh musik yang menyedihkan. Peristiwa pada drama ini terjadi di negeri Bonjol, bertempat di masjid, di benteng, dan di lapangan. Karena itu kita akan melihat properti seperti pedang untuk berperang, properti berbentuk masjid, dan properti berbentuk sebuah benteng yang menandakan situasi sedang berperang. Setelah membaca naskah ini, saya ikut merasakan peristiwa peperangan dalam negeri Bonjol. Betapa banyak tumpahan darah akibat peperangan tersebut. Tokoh-tokoh yang ingin mempertahankan negerinya agar tidak terpecah oleh bangsa asing. Dan peperangan dihentikan oleh kaum wanita dengan menggerek pedang ke tiang bendera sebagai tanda perdamaian. Dengan membaca naskah drama ini, kita juga bisa tahu tentang latar belakang peristiwa Perang Padri yang melibatkan kaum Padri dan kaum adat, disebabkan adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama antara kaum Padri dan kaum adat. Peperangan terjadi karena kaum Padri ingin mengubah kebiasaan buruk kaum adat. Bagaimana? Apakah kalian tertarik juga membaca naskah drama ini? Sekian dulu cerita dari saya tentang naskah drama Imam Bonjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.